Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Penguji yang kami hormati, perkenalkan nama saya Syahrul Arifin. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG Daljab Pendidikan Agama tahun 2025 yang dalam hal ini dengan nomor peserta 31722900126 dari LPTK UIN Jakarta Syarif Hidayatullah akan melakukan membuat video pembelajaran guna proses ujian UKIN. Mari kita masuk ke dalam ruangan kelas proses pembelajaran yang akan kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu ala Rasulillah Muhammad Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wala quwata illa billah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, silakan ketua kelas untuk memimpin doa kita untuk memulai pembelajaran. Silakan ketua kelas. Siap. Sebelum mulai pelajaran agama kita pagi ini, untuk baiknya kita berdoa dalam hati. Doa mulai. Doa beri salam. Ya, oke. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita, silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Terima kasih. Selanjutnya, hari ini yang tidak hadir berapa orang? 2. Siapa saja? Faris dan Raisa. Berarti dari jumlah 30 ada 28 yang hadir, yang 2 tidak hadir. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita pada materi seperti yang sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kita akan bahas tentang pernikahan menurut ajaran agama Islam atau ketentuan pernikahan dalam syariat Islam. Kita akan belajar tentang pernikahan agar tidak salah dalam menjalani hidup. Kalian tahu bagaimana sih pernikahan yang sah? Banyak orang melakukan pernikahan, tapi sesungguhnya pernikahan yang dilakukannya tidaklah sah. Hanya sebuah permainan saja. Oke, hari ini kita akan belajar. Silakan perhatikan materi yang ada di depan. Ini materi kita, ketentuan pernikahan dalam Islam. Oke, kita lihat pengertian pernikahan menurut agama dan menurut undang-undang. Yang pertama, pernikahan menurut agama, menurut bahasa. Nikah secara bahasa berarti menggabungkan. Seperti yang sudah disampaikan, nikah berasal dari kata nakaha, atau dalam bahasa kita sering digunakan istilah kawin. Dalam bahasa Arab berasal dari kata kawana. Ya, artinya berkumpul, mengumpulkan, menggabungkan. Sedangkan menurut istilah pernikahan ya merupakan suatu akad, suatu ikatan, perjanjian, akad itu yang menjadikan bolehnya seorang laki-laki dan seorang perempuan melakukan hubungan suami istri. Dari sini kita tahu bahwasanya hubungan suami istri baru boleh dilakukan ketika terjadinya yang namanya akad nikah. Menurut undang-undang
nomor 1 tahun 74. Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Pernikahan itu artinya adalah menjelaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin. Nabi ketika memerintahkan seorang laki-laki untuk menikah, cari pasangan kamu yang dengan kriteria kecantikannya, kekayaannya oke, keturunannya oke, tapi Nabi bilang yang terpenting adalah agamanya yang oke. Nah, maka pernikahan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 74 bukan hanya secara zahir ikatannya, tapi juga secara batin. Yang kemarin kita bahas ada yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga yang kita bina, rumah tangga yang kalian nanti akan lalui, itu terus sampai dengan ke akhirat. Bahkan kalau bisa kedua-duanya bertemu di surga. Itulah yang disebut dengan cinta sehidup semati. Hukum pernikahan bisa jadi itu pernikahan menjadi satu hal yang wajib buat kalian. Bisa pula menjadi satu hal yang haram. Bisa pula menjadi satu hal yang sunnah, makruh, atau mubah. Kenapa bisa seperti itu? Tergantung dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Pernikahan yang dilakukan hendaknya harus memenuhi ketentuan syariat. Baik rukun maupun syarat sahnya sebuah pernikahan. Kalau rukun dalam pernikahan ini tidak ada, maka pernikahan kalian tidak sah. Nanti akan ada LKPD, ya, kita akan lihat bahwasanya pernikahan seseorang itu yang tidak dilandaskan atau tidak ada rukun-rukunnya, maka akan terjadi banyak polemik. Kita lihat. Apa saja rukunnya? Yang pertama adanya calon pengantin, otomatis. Yang kedua adanya 2 orang saksi. Yang ketiga adanya wali nikah. Dan yang keempat adanya ijab dan qabul. Inti dari sebuah pernikahan adalah menjaga, ya, ketentraman, silaturahmi, melestarikan keturunan, dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hari ini kita belajar dalam bentuk diskusi. Nanti ada beberapa permasalahan yang akan kita diskusikan. Di antaranya adalah tentang nikah siri atau kawin lari. Dibajukan mejanya? Ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geser muter balik ke belakang aja. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Panduan diskusinya, kelompok 1, ya, tentang nikah siri sama dengan kelompok 3. 1 dan 3 itu materi sama tentang nikah siri. Kelompok 2 dan kelompok 4 ini tentang kawin lari. Sama atau tidak? Nikah siri dan kawin lari. Nanti kita akan bahas. Lalu, apakah nikah siri atau kawin lari itu sah dalam pandangan hukum agama, syariat agama, atau dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tadi? Ya, jika tidak sah, kenapa? Jika sah, kenapa? Lalu bagaimana solusinya jika tidak sah? Kalau itu terpaksa harus dilakukan, kan ada orang yang berdasarkan hak asasi manusia, bebas mau melakukan juga. Adakah dampak sosial dan dampak hukumnya di masyarakat? Silakan, kalian boleh buka handphone kalian untuk mencari materi tersebut. Waktunya tidak perlu lama-lama. Bapak kasih waktu 10 menit. Nanti Bapak minta satu-satunya setiap kelompok 1 untuk mempresentasikan di depan. Oke? Silakan dimulai dari sekarang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa, perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang pernikahan siri. Pernikahan siri itu dianggap sah nggak sih oleh agama? Jawabannya, pernikahan siri dianggap sah oleh agama karena asalkan menentukan 2 syarat dan rukun. Itu yang pertama, adanya calon pengantin dari perempuan dan laki-laki, adanya 2 saksi dan ijab kabul. Bisa juga ada mahar, karena kan mahar. Nah, namun meskipun sah menurut agama, tapi tidak sah menurut pemerintah. Karena mengapa bisa dianggap tidak sah menurut pemerintah? Karena Undang-Undang Pernikahan Indonesia nomor 1 tahun 1974 mengharuskan pernikahan dicatatkan agar sah secara hukum negara. Tanpa pencatatan, pernikahan tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak pernah terjadi di mata hukum negara. Apa dampak negatif dari pernikahan siri? Yang pertama, tidak ada perlindungan hukum bagi anak dan istrinya. Yang kedua, anak dari pernikahan itu sulit mendapatkan akte kelahiran karena tidak bisa menggunakan nama ayahnya. Selanjutnya, sulit mengakses hak-hak hukum sosial, hak-hak hukum, misalnya hak waris, jaminan sosial, asuransi, dan lain-lainnya. Yang terakhir, rentan penyalahgunaan. Biasanya disalahgunakan oleh pihak laki-laki dengan menikah lagi. Karena kan, kenapa laki-laki bisa menikah lagi? Karena kan pernikahan yang sebelumnya tidak catat di negara kan, jadi dia bisa aja nikah lagi. Kesimpulannya, sah menurut agama Islam jika memenuhi syarat dan rukunnya. Sah menurut hukum negara itu tidak, karena tidak ada catatannya. Sebaiknya menikah secara agama dan mencatatkan ke negara agar mendapatkan perlindungan hukum bagi semua pihak. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dengarkan presentasi yang terakhir dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaki, perwakilan dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kawin lari. Kawin lari adalah pernikahan yang dilakukan secara diam-diam tanpa restu orang tua wali, biasanya dengan cara pergi dari rumah untuk menikah di tempat lain. Kawin lari dalam agama dan undang-undang. Nah, kawin lari secara dalam agama, jika memenuhi rukun nikah, ada wali, 2 saksi, dan ijab kabul, itu bisa dianggap sah. Nah, dianggap tidak sahnya jika tanpa wali, pernikahan tidak sah menurut mayoritas ulama. Dalam hukum negara, pernikahan lari dianggap tidak sah karena tidak dicatat secara resmi di KUA atau catatan sipil. Lalu tidak punya kekuatan hukum, berdampak pada hak istri, anak, dan administrasi negara. Dampak sosial dan hukum kawin lari: dicemooh atau dikucilkan masyarakat. Yang kedua, merusak hubungan keluarga. Yang ketiga, anak bisa kesulitan urus akte lahir dan identitas hukum. Lalu ada solusinya. Solusinya adalah mediasi keluarga dengan bantuan tokoh agama dan masyarakat. Yang kedua, isbat nikah di pengadilan agama agar pernikahan diakui negara. Yang ketiga, konsultasi ke KUA untuk mencatat resmi. Yang keempat adalah pendidikan agama tentang pentingnya restu dan legalitas pernikahan. Sekian dari saya, perwakilan kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, tadi sudah dibahas apa itu pernikahan siri dan kawin lari. Apakah sama? Ya. Konteks di masyarakat, pernikahan siri dengan kawin lari ini berbeda. Perhatikan. Kenapa berbeda? Kalau kawin lari biasanya tanpa ada restu orang tua. Karena hubungannya tidak disetujui oleh kedua orang tua, maka kedua mempelai ini, laki-laki dan perempuan, ya, pergi dari rumah, lalu dia mencari salah satu tokoh agama atau tokoh masyarakat untuk dinikahi.
Maka secara hukum agama dan hukum undang-undang kawin lari tidak sah. Oke, paham? Yang kedua nikah siri. Nikah siri jika syarat dan ketentuannya masih ada. Nikah siri terjadi itu biasanya, kalau cara bahasa nikah siri itu artinya kawin nikah secara rahasia. Tidak diumumkan. Tidak dipublikasi. Itu namanya nikah siri. Biasanya dia ada wali, ada saksi, ada ijab kabul, ada pengantin. Sah menurut undang-undang agama, tapi tidak sah menurut undang-undang pemerintah. Dampaknya, perhatikan. Dampaknya yang sangat berbahaya untuk baik nikah siri ataupun kawin lari, yang sangat amat dirugikan adalah orang perempuan. Ya, kaum perempuan. Maka kaum perempuan nih, anak-anakku semuanya, jangan pernah mau kalau diajak untuk nikah siri atau kawin lari. Kenapa kalian yang dirugikan? Tadi oleh kelompok 1 disampaikan, ini punya peluang lelaki untuk gonta-ganti pasangan. Karena surat nikahnya nggak ada. Nggak ada. Dia pindah ke satu tempat, nikah lagi. Pindah ke satu tempat, nikah lagi. Kalau orang laki gampang, nggak perlu cari orang tua. Ya, orang laki gampang kalau buat nikah. Farel pergi ke Sumatera, di sana dia tertarik dengan wanita Sumatera, lalu dia mau nikah, dia punya uang, bisa beli mahar, ajak temannya 2 orang, ayah dari perempuannya itu ada, dinikahkan, sah pernikahannya. Itu nikah siri namanya. Tanpa diketahui, tanpa dicatat di KUA. Pindah lagi Farel ke Jawa Barat. Begitu lagi. Pernikahannya sah, tapi tidak tercatat. Maka yang dirugikan adalah perempuan. Satu. Yang kedua, tadi disampaikan oleh Safa dan yang lainnya, tidak bisa membuat akte kelahiran. Ketika tidak bisa membuat akte kelahiran, maka proses pengurusan surat-surat yang lainnya pun akan dipersulit. Terutama orang perempuan nanti nggak bisa nuntut kalau suaminya melakukan KDRT. Ya, baik anak-anakku sekalian, ini bahasan kita pada hari ini tentang pernikahan menurut keturunan Islam. Bapak sudah kirimkan kepada kalian berupa EKPD. Ya, itu bisa dikerjakan. Tugas untuk kalian, itu LKPD, itu membahas seputar tentang ini. Nikah siri. Ada sedikit, deskripsi, cerita tentang 2 remaja yang tadi hubungannya tidak direstui, lalu dia memaksakan diri, akhirnya melakukan nikah siri, padahal bukan nikah siri yang dilakukan. Yang dilakukan adalah kawin lari. Bagaimana hukumnya? Dan apa dampak sosialnya? Silakan dibuka, kerjakan langsung saja di LKPD yang ada. Ya, anak-anak sekalian, sudah Bapak sampaikan ketentuan pernikahan menurut syariat Islam. Kita juga sudah bahas dalam bentuk tadi bahwasannya pernikahan akan dianggap sah menurut undang-undang maupun menurut agama jika syarat dan rukunnya terpenuhi. Terpenuhi menurut undang-undang adalah tercatat di kantor urusan agama atau di KUA. Dan juga menurut agama Islam harus ada rukun-rukunnya. Ada ijab kabul, ada 2 calon pengantin, ada saksi, dan juga ada wali. Siapa saja yang jadi wali sudah disampaikan. Berharap materi yang disampaikan ini bisa menjadi sebuah pengetahuan buat kalian bahwasanya tidak semua yang kita inginkan harus kita miliki. Jika ternyata tidak sesuai dengan syariat dan hukum undang-undang, untuk apa dipertahankan? Ya, oke, terima kasih. Itu saja. Semoga bermanfaat buat kalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.